Halo semuanya, kembali lagi di Tipot. Di episode keberapa ini saya tidak tahu, kan ada di judul. Tinggal kalian baca ini episode berapa. Oke semuanya. Jadi kali ini kita sudah bersama Kak Filia. Halo Kak Filia. Halo, halo. Halo, apa kabar Kak Filia? Baik, baik. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu Kak Filia ini siapa. Kak Filia itu adalah penemu La La Land, founder of La La Land ya Kak Filia, benar? Iya, benar Nah, banget. La La Land itu apa tuh Kak? Mungkin boleh dijelasin ke La La Land. Tipot. Sebenarnya La La Land ini dulunya adalah kids gym yang pertama di Medan. Jadi dulu namanya bukan La La Land. Saya dulu ambil franchise dari Singapura. Kita buka kids gym. Terus karena pandemi gini, jadi kids gym kan nggak memungkinkan untuk satu grup anak-anak di kelas berbarengan gitu. Jadi kita pindah ke lebih private classes, terus online gitu. Jadi di La La Land itu kita fokusnya di stimulasi anak-anak. It's a children enrichment center lah, I will say. Oke, berarti mengajarkan enrichment center tadi kayak mengajarkan anak tadi melalui online gitu berarti ya? Iya, jadi kalau misalnya kelas online itu untuk anak-anak di bawah 5 tahun ya, kita kasih paket dan kita udah shipping nationwide sekarang. Itu kita ada programnya per minggu dengan tema yang berbeda-beda. Jadi anak-anaknya tuh bisa explore paint, explore all the beans, multisensory activities. Sedangkan kalau di lokasi offline kita kasih gymnastic class for kids. Oh, oke. Yang bikin Kak Vila itu termotivasi apa sih Kak untuk bikin La La Land ini? What motivates you to make La La Land? Jadi saya dulu waktu kuliah memang ambilnya education nih. Dan kebetulan educationnya itu kan kalau education kita harus ambil jurusannya lagi nih ya, maksudnya spesialisasinya mau di mana. Jadi kebetulan di dance and drama, jadi memang physical activity itu udah part of daily life lah dari dulu. Jadi saya tertarik banget dengan perkembangan anak gitu, children's development. Terus pas menikah, terus ke Medan, terus ada punya anak, lagi lihat-lihat kok kayaknya di Medan kekurangan tempat anak-anak untuk melakukan physical activity ya. Mau kemana? Gitu. Ya, kalau misalnya oke lah, let's say anak cewek kebanyakan kan dikasih piano, balet gitu ya. Tapi kalau anak cowok mau main apa? Kalau wushu mesti 7 tahun ke atas. Kalau basket juga itu kan udah hand eye coordination segala macam. Sedangkan sebenarnya physical activity itu penting dari baby. Dari umur 4 bulan itu udah harus dikasih stimulasinya. Jadi terus saya cari-cari. Dari 4 bulan ya? Iya, dari 4 bulan. Jadi saya cari-cari gitu, ketemulah dengan franchise yang kids gym tadi itu. Terus saya rasa visi misinya cocok karena untuk anak yang kecil kita ngajarin fokus ke physical development, tapi ketika udah anak yang lebih besar, kelas kita tuh nggak cuma ngajarin physical activity, kita ngajarin resilience, kita ngajarin disiplin, determination. Tanpa anaknya merasa kalau itu tuh belajar. Jadi mereka sambil lari-lari, lompat-lompat, ngelewatin rintangan, tapi sambil belajar itu kan buat anak-anak seru banget ya. Iya, gitu. Saya juga memikirkannya bakal seru kalau saya ikut La La Land ya. Iya. Boleh datang aja Jalan Supeno nomor 5, nanti saya kasih trial talk di sana. Kita belajar power roll dulu ya. Oke. Siap Kak Vila. Terus kan Kak Vila ini katanya itu juga bukan salah satu sih ya, co-founder dari Alchemist Medan, bener nggak? Bener. Nah itu gimana bisa jadi co-founder Kak? Soalnya baru kemarin kita podcast sama foundernya. Jadi kita foundernya Alchemist itu ada 3, saya, David, dan Kastik. Kita semua bertiga ketemu di certification NLP. Kalau Isan belum pernah dengar NLP itu Neuro Linguistic Program. Wah, sertifikat saya bisa cabut nih, singkatannya nggak inget. Anyway, jadi 2 tahun yang lalu kita semuanya join itu, terus kita bertiga ngobrol-ngobrol dan kita tuh sevisi semuanya. Kita merasa kalau anak-anak zaman sekarang itu dilengkapi dengan banyak banget academic resources, tapi tidak ada yang mendukung perkembangan emosi. Padahal perkembangan emosi untuk orang itu penting ya kan.
Nah, jadi dari situ ngobrol-ngobrol, akhirnya kita bertiga mutusin untuk, I think kita bisa combine, kita punya ilmu semuanya bertiga, dan kita bisa bikin program yang cocok untuk ngajarin anak-anak di atas 9 tahun. Sorry, di atas 7 tahun. Okay. Gitu. Oke, berarti dari situ awal mulanya bisa jadi salah satu founder Alchemist tadi ya, Kak? Benar. Dan sekarang kita mulai masuk ke topik nih. Boleh, tentang love and career. Menurut Kak Vila sendiri tuh penting nggak untuk kita menyeimbangkan? Is it important like we do balancing on our love and career? Kalau menurut saya sebenarnya balance itu di mana aja, di faktor apa aja dalam hidup kita tuh penting, nggak cuma di love and career. Yang saya mau tekankan di sini, orang itu kebanyakan mikirnya it's love versus career or family versus career. Why? Why does it has to be a versus there? Jadi kalau orang yang kerja tidak boleh punya keluarga yang bahagia gitu, atau kalau yang punya keluarga bahagia tidak boleh kerja, kan it's not an option, I think. It's a choice. Yeah. Dan itu bisa banget bersebelahan gitu jalannya. Jadi tidak perlu dipilih sih. And they will actually support each other. Kalau di love itu kamu happy, you do what you want to do, you get a great partner, you communicate well. I believe in career you will flourish. Vice versa. Oke, ya. Berarti berkesinambungan ya antara love and career ya, Kak Vila. Ya, nggak perlu dipilih. Kalau Kak Vila sendiri gimana tuh? Waktu menjalani untuk bikin La La Land ataupun waktu Alchemist, gimana sih cara Kak Vila itu menyeimbangkan antara cinta dan karir? Wah, mau panggil suami saya turun nggak ya? Oh boleh, mungkin bisa jadi 2 jam ini ya tampaknya dari awal kita ceritain gitu. Ya? Enggak. Jadi saya beruntung banget sebetulnya karena tidak perlu memilih, itu yang pertama. Tidak perlu merasa pernah memilih, tidak perlu merasa harus memilih juga. Tapi memang saya awal-awal tuh nggak bareng cinta dan karir bareng jalan. Saya menikah umur 23. Jadi karena emang dari dulu ya pengen aja gitu jadi orang tua muda yang kalau anaknya udah gede kan kalau jalan bareng masih bisa dipanggil itu siapa, itu Cece gitu, Cici ya kan, kakak gitu kan. Tapi rupanya enggak sih, you cannot lie with your age. Anyway, that's a side story. Jadi saya startnya itu dari berkeluarga dulu. Setelah berkeluarga, tadi itu anak-anak udah punya anak, dari mulai anak yang pertama udah mulai mikir tuh, nanti anak ini bisa saya kasih stimulasi apa aja ya untuk mendukung developmentnya segala macam. Nah, jadi setelah itu baru merasa kayaknya di Medan ini masih kurang, terus cari-cari kira-kira apa yang kita bisa buka di Medan dengan background education saya. Terus baru kepikiran nih soal La La Land. Itu dari anak saya yang pertama umur 1 tahunan sampai beneran mau buka itu sampai anak yang ketiga umur 9 bulan. Jadi planningnya itu aja udah take about 3 years. Thinking and planning 2 to 3 years. In the meantime saya bikin short courses untuk anak-anak. Kasih kayak cookie lesson, donut lesson gitu. Jadi pas anak yang ketiga udah 9 bulanan itu baru beneran digas tuh. Oke, planning maunya sebetulnya apa yang mau di-achieve. Mau bikin sekolah atau enrichment center aja nih. Kalau bikin sekolah berarti kan harus tahu soal kurikulum dan sebagainya. Tapi kalau enrichment center ya mau dari mana. Jadi itu sih starting point-nya. Kayak Kak Vila tadi bilang kan Kak Vila itu memulai karir, dan kayak Kak Vila itu memulai karir and love life itu nggak bersamaan kan. So my question is it possible to do it kayak barengan, kayak sama-sama build up karir sekalian juga kita build up love life kita? Memungkinkan nggak kira-kira? Kalau saya kebetulan I'm a yes man, a yes woman, jadi bisa sih. Everything is possible. Okay. When you put your heart into it, you can do it. Itu kalau di NLP tuh di mana-mana lah, psikologi, NLP, di emotional intelligence course semuanya diajarin, itu semuanya balik lagi ke self talknya kita. What do we tell ourselves ketika kita ngejalanin? Jadi yang penting itu ketika ngejalanin kitanya bilang oke, bisa, problem solve. Jangan suka ketukar antara worry dengan fear ya. Orang itu suka ketukar. Worry itu ketika kamu
memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi nih. Aduh, kalau saya pilih love, nanti saya gimana kalau kerja, ya kan? Dari 9 to 5 baru pulang, baru bisa ketemu suami, baru bisa ketemu anak. Aduh, tapi kalau saya pilih karir dulu, ntar saya nggak kawin-kawin gimana nih, gitu. Is it happen? Yeah. Is it in front of your eyes? Do you have a boyfriend already or a girlfriend? Ya, kalau belum, cari dulu aja, nanti baru dipikirin masalahnya, ya kan. Kalau fear itu yang sudah di depan mata tuh. Misalnya sudah menikah atau lagi pacaran, tiba-tiba harus ditugaskan ke luar negeri atau luar kota. Itu kan berarti kan the threat is there. Bahayanya di depan mata ya. Nah, di situ kamu boleh mulai strategize lah. Oh, ini bagusnya gimana dikomunikasikan. Tapi kalau belum, jangan dipikirin dulu. Segala sesuatu yang kita makin dipikir, makin asik nih, ya kan? Makin besar. Masalahnya makin menjadi-jadi, tapi rupanya pacarnya aja belum ketemu. Aduh. Cari pacarnya dulu lah. Ya, banyak yang begitu sih, banyak yang worry daripada fear gitu. Iya. Nah, kayak Kak Vila tadi bilang kan itu memungkinkan untuk dijalani bersamaan. Itu bakal sulit nggak untuk maintain hal itu, kayak sama-sama jalan, karir jalan, love life kita juga sama-sama jalan. Bakal sulit nggak mempertahankannya? Sulit, iya. Capek, iya. Banget, karena ya contohnya selama kayak pandemi ini ya, apalagi di awal-awal itu anak-anak tiba-tiba online ya kan, jadi bener harus didampingin. Anak yang paling kecil tuh masih di TK, jadi belum bisa self-regulate. Yang kedua di P1, kelas 1 SD itu juga masih harus ditemenin. Buat mereka online tuh baru, buat saya juga baru, buat sekolahnya baru, jadi banyak yang harus dipelajarin ulang. Adjust itu. Bener, di-adjust. Terus Lalalen yang tadinya offline ngajarin gym jadi harus online. Berarti program udah harus baru nih. Alchemist juga yang tadinya offline jadi online, semuanya jadi all in one kan. Terus karena di rumah aja jadi ya mesti urusin rumah segala macem. So yes, it will be tiring. The road will not be smooth at all. It's gonna be rocky. Iya. Ya. Udah pasti sih kalau menjalani hidup pasti bakal susah. Bener banget. Iya. Terus kayak Kak Vila tadi ada bilang beberapa kali tentang planning. Nah, menurut Kak Vila itu planning itu se-versatile apa sih dalam kita menjalani hidup? Planning itu penting dalam artian apa yang kita rencanakan akan menjadi guidance untuk kita. Dan reminder. Guidance ini apa? Dia tahu arahnya tuh mau kemana ya. Dan saya selalu, kalau saya bikin plan, itu saya bikin misalnya nih, kalau 5 tahun ya, 5 tahun goal besarnya apa, tapi per tahun itu harus ada goal kecilnya yang bisa lead to that big goal. Kenapa? Karena ada build up berarti ya Kak Vila, ada build up-nya ya. Yes. Even better kalau misalnya build up itu bisa every 6 months ya. Kenapa? Ini kayak main game. Kamu mau ketemu rajanya, lewatin level 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu gitu kan. Setiap kamu lewatin levelnya, you feel the thrill waktu menang. That's your reminder. That is your reminder. Itu yang bisa bikin passion kita tuh nyala lagi. Jadi semangat. Karena kalau kamu langsung gas nih ya, gas langsung 5 tahun gitu kan. Kan lama tuh 5 tahun. Jadi pas di tengah jalan mungkin capek, burnt out, you feel like you need support. That's when you actually blame your spouse or blame your kids or you just blame everyone deh sebetulnya. Iya. Because you're tired gitu. Jadi small goals itu penting sih, small goals. Berarti build up, berarti planning itu sangat versatile ya kayak untuk kita bisa achieve one big goal kayak di dalam jangka waktu yang kita tentuin sendiri gitu ya. Biar ada guidance-nya dan ada reminder. Tapi aku mau nambah nih, cuman sebetulnya goal itu bukan patokan sih. Kalau saya ya, mimpi boleh setinggi-tingginya. Guidance itu guidance. Jadi kita juga harus fleksibel. Jangan karena maunya A nih, aduh. Terus kayak selama jalan itu kita nggak ganti-ganti arah atau kita beneran, aduh pokoknya nggak boleh belok kanan, belok kiri, lurus aja. Itu juga nggak boleh karena the only thing that's constant in this life is the change. So we have to adapt.
Tapi percaya deh, kalau kamu udah punya goal satu, walaupun nanti yang kamu achieve gak necessarily yang kamu set, gak bakal kurang, gak bakal less than what you set. It can be more, but cannot be less. Gitu. Oke. Terus Kak Filia nih mengenai peran love dan or karir dalam tujuan hidup tuh gimana tuh? Kayak kita mau fulfill our goal, apa sih peran cinta dan karir dalam our way to achieve our goal gitu? Oke. Kalau saya personally itu tadi kan saya ada cerita ya, saya rencana itu udah 2-3 tahun, tapi digasnya itu pas anak yang terakhir umur 9 bulanan. Itu sebenarnya ada satu life changing event di sana. Jadi saya cuma planning, udah cari tahu semua tuh, tapi nggak di execute. Kenapa? Ragu ya kan. Nah, sampai suatu hari anak saya yang paling gede nanya, dia take out gitu, "Mama, kok why do we have to go to school?" Saya bilang, okay. Because it's kind of important. Okay, so what's after kindergarten? Saya bilang, primary. Okay, what's after primary? Saya bilang, junior high, and then you go to university, and then you go and get a good job, something that you like. Saya bilang, why do we have to go all the way? How long does it take? Saya bilang, ya, with your age, it's about 10-12 years more. Saya bilang, whoa, that is so long. Why do we have to do that? Why do we have to get a good job? So you can earn money, right? Itu kan yang orang tua selalu bilang kan, so you can earn money, you can pay for your house, for your meal, for what you want. Lalu dia bilang sama saya, I don't think I have to do that. I'll just ask Papa, like you. Terus anak saya yang pertama itu kan udah begitu pertanyaannya ya. Dia kan cewek kan. Di situ saya langsung kena tabok gitu. Oh my god. What kind of example am I showing my kids? What kind of role model am I? Gitu. Bukannya saya bilang jadi orang tua di rumah itu, jadi ibu rumah tangga itu role model yang buruk, enggak. Tapi saya nggak mau yang mereka tahu itu terbatas hanya pada itu. Saya mau mereka lihat kalau terutama perempuan ya, we can do what we want, we can do what we like, everything can go hands in hands and together gitu. Jadi itu motivasi paling besar sih. Jadi menurut saya kalau karir di saya itu dan love itu support each other and I'll try my best to balance it out. Terus Kak Filia ada tips-tips juga tentang untuk mengetahui what to prioritize saat kita menjalani hidup ini? Mau dalam karir, mau dalam cinta gitu, kayak apa sih yang harus kita prioritaskan? Gitu. Ya, yang harus prioritaskan ya. Kalau saya memegang prinsip choose your battle wisely. Jadi life will not get easier, it won't. It will get harder. So it's up to us how we gonna accept that and problem solve. Jadi kalau misalnya lagi ketemu problem, itu langsung coba dilihat. Ini problemnya skala 1 sampai 10 ini berapa nih? Perlu worth fighting atau enggak ya? Enggak semua problem itu harus dimenangin. Enggak harus semua problem itu harus di fight. Jadi kalau kamu terutama nanti di keluarga, di cinta, itu you cannot win all battles. You choose your battle. Jadi ketika kamu berbicara, pasangan kamu pasti mendengarkan. Oh okay, this is something important. Let's listen. Kalau setiap all little things kita mau menang, kita mau fight, kita mau voice our opinion and we feel like it's the best one, then yes, things gonna be very big. Like jadi masalah itu semuanya jadi besar aja, nggak ada masalah yang kecil. Padahal sebetulnya enggak juga. Kadang-kadang masalah itu hanya besar aja kalau ada di kepala kita. So write it down. Jadi overthinking gitu ya. Bener, write it down. Overthinking itu penyakit nomor 1 ya kan? Iya pasti. Ya, jadi kalau misalnya lagi merasa ini kok banyak banget sih masalah di karir, di cinta, di keluarga segala macam, coba deh tulis. Tulis ya, beneran ditulis apa yang kamu pikirin. Kan biasanya kalau kita lagi mikir tuh suara-suaranya seru sekali gitu kan.
ada beberapa suara, nah itu semua ditulisin atau kamu ngomong sama orang. You will be surprised at the end of the process, you will think, oh my god, aku mikir apa tadi ya, kok bisa sampai separah itu, rupanya it's not that bad, it's not that bad gitu. Iya benar. Acknowledgement itu nggak boleh datang dari eksternal, harus dari kita. You cannot put your happiness or your self-worth in on someone else's hand, because when you do that, you lost the control. People who doesn't have control feel depressed. Jadi kan makin kreatif makin tulis. Ya udah cycle-nya gitu-gitu aja terus. So when you want to prioritize, write it down, choose your battle, and then try to give yourself a good self-talk. Ya, kita bisa overcome masalah tadi ya kayak. Iya. As mentioned before, sebelum closing kita biasanya ada kata-kata motivasi dari speaker kita untuk topiknya itu. Jadi ya, Kak Filia, the stage is yours. Silakan. The stage is mine. Oke. Iya. Jadi teman-teman semuanya mau pilih cinta atau karir, menurut saya itu tidak harus dipilih, bisa berbarengan. Tapi kalau memang harus kamu pilih, yang mana aja tuh sama. Gimana cara kita ngejalaninnya aja. Nothing in this world is constant. The only constant is change. So accept the change. Okay? Adapt with the change. And then accelerate. Gaskan. Baru bisa lihat hasilnya. Gitu. Itu aja. Oke. Kalau begitu, terima kasih Kak Filia udah mau tampil di Teapot Podcast, sudah mau ikut podcast bareng kita. Mungkin kita mau shout out untuk IG Kak Filia. Mungkin Kak Filia ingin memberitahukan IG dari pribadi, IG Lalaland, Alchemist juga mungkin boleh sekalian. Kalau yang suka, kalau yang tertarik sama self talk, terus gimana otak kita suka bekerjanya tuh, technicality-nya, terus emotion segala macam, boleh follow alchemistacademy.id. Oke. Itu kita suka kasih. Alchemistacademy.id. Yes, kita suka kasih tips-tips soal self talk tadi itu. Oke. Untuk Lalaland dan Instagram pribadi nggak mau juga, Kak? Untuk Lalaland itu untuk anak di bawah 5 tahun by the way. Jadi Isan mau iya, pergi mungkin trial ada orang tua yang ingin masukin bener. anaknya gitu kan. Yes. Lalaland id. Semuanya ada underscore-nya. Oke. Silakan di follow Instagram Alchemist dan juga Lalaland. Terus kita mau shout out untuk partner kita yaitu Clapham. Itu lokasinya ada di Center Point Mall, di rukonya itu tepat di atas Soul Garden. Kalau kalian mau nyari coworking space yang enak, yang nyaman, tentram, bisa didatengin juga. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, silakan nonton klip berikut. Oke, sudah nonton klipnya. Terima kasih kalau begitu. Terima kasih Kak Filia sekali lagi. Terima kasih tim semuanya. Thank you for inviting me. Dadah Kak Filia. You're welcome. Bye-bye.